Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Preti Maria Purba dan rekan-rekan saya Simorangkir Jonathan, Arif Dolok Saribu, dan Julius KBT Sinaga. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai postmortem Harbolnas pada 11.11 Nusa Kart, di mana analisis dan rekomendasi. Selanjutnya. Nah, adapun latar belakang masalah dan dampak yang terjadi postmortem Harbolnas 11.11 Nusakart ini, yaitu ada penyebab utamanya adalah eh, server database pembayaran atau DBP-nya itu mati total. Nah, dan servernya ini merupakan server yang tunggal, jadi tidak ada cadangan yang aktif. Nah, dan di saat servernya ini hanyalah server yang tunggal, butuh 30 menit untuk pindah ke server darurat secara manual. Nah, hal-hal apa aja sih yang sebenarnya berdampak pada eh, ke server database yang mati ataupun server database pembayaran yang mati total ini? Nah, yang pertama itu ada dampak terhadap reputasi brand dari si Nusakartnya itu. Yaitu adalah yang pertama pastinya pelanggan kecewa dan marah di media sosial. Artinya di sini kita yang udah di dalam dunia digital ini kita bisa mengepost ataupun mengungkapkan apapun di media sosial dan ketika banyak orang yang merasa terintervensi dengan hal tersebut bisa menjadi suatu yang sensitif dan bisa menjadi hal yang viral. Dan kemudian pembeli bisa kabur ke kompetitor, contohnya ke Shopee, ke Tokopedia, ataupun ke platform lainnya. Dan kepercayaan pelanggan itu pastinya bisa anjlok dan kemungkinan akan merasa trauma ketika melakukan aktivitas perbelanjaan di Nusa Kaki ini. Kemudian adapun dampak kerugian finansial yang terjadi itu adalah pastinya pelanggan tidak bisa membayar pesanan karena mati total selama 30 menit dan ribuan transaksi gagal dan perusahaan kehilangan pendapatan potensial yang seharusnya diterima pada puncak penjualannya ini. Kenapa ini dibilang puncak penjualan? Karena di sini diharapkan para pelanggan membeli banyak barang dari platform di saat tanggal kembar. Dan kemudian banyaknya potensi refund dikarenakan tidak bisa membayar. Selanjutnya. Nah, di sini analisis akar masalah merupakan ekstensi dari penyebab utamanya tadi. Nah, di mana tadi DBP 01-nya itu merupakan sistem yang seri, teman-teman. Nah, jadi sistem yang serinya tadi sistem yang tunggal gitu kan. Di mana setiap komponen sistem ini saling bergantung secara sekuensial dari mulai web server, kemudian application server dan database servernya. Nah, jika salah satu di atas tersebut gagal, maka seluruh layanan itu juga ikut berhenti. Nah, di sini menciptakan yang namanya adalah itu disebut dengan single point of failure ataupun SPOF, di mana satu titik pusat kegagalan di database server. Jadi kalau misalnya di database-nya pun error, maka eh, aktivitas perbelanjaan ini otomatis terhentikan. Nah, di saat di BP01 itu gagal, seluruh transaksi pembayaran langsung tidak dapat diproses sama sekali. Makanya dibilang tadi mati total. Nah, kondisi ini diibaratkan seperti rantai, di mana satu rantai itu kan terlemah putus nih. Jadi, satu rantai lagi terlepas. Kenapa? Karena rantai itu kan sekuensial. Nah, dari sisi keandalannya ini, contohnya eh, eh, sistem seri ini memiliki totalnya itu adalah sama dengan web dikali app dikali ADB. Tadi kan ada itu web server, application server, sama database server. Nah, di situ itu sih lah nilainya tadi. Nah, tadi kan di dalam dokumen itu sekitar 99% nih. Jadi 0,99 dikali 0,99 dikali 0,99 kurang lebih dia 0,997 ataupun 99,7%. Di sini berarti tiap komponen memiliki keandalan yang tinggi, kita sediaan totalnya turun menjadi 99,7%, lebih rendah dari komponen tunggal. Jadi akar masalah dari apa namanya kegagalan ini adalah arsitektur sistem yang tidak memiliki redundansi. Redundansi di sini artinya tidak ada dia cadangannya, kemudian sehingga kegagalan satu server bisa menyebabkan seluruh sistemnya itu gagal. Gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Jadi tahap selanjutnya kita akan menganalisis dampak. Jadi yang pertama itu ada durasi downtime. Jadi durasi downtime 30 menit itu maksudnya uh, kerusakan yang terjadi pada Harbolnas 1111 di mana pada downtime 30 menit itu banyak pelanggan yang gagal menyelesaikan transaksi karena uh, barang itu bisa masuk namun tidak bisa melakukan pembayaran. Yang kedua itu masuk ke RTO atau Recovery Time Object. Jadi RTO itu waktu maksimum layanan yang tidak boleh tersedia setelah kegagalan. Jadi maksudnya itu dapat kita lihat di RTO timeline ini itu ada business as usual di mana itu sebuah bisnis yang berjalan seperti biasanya atau sehari-hari. Baru sini dapat kita lihat ada event occurs di mana disitulah terjadi kegagalan atau kerusakan dalam si bisnis ini. Sehingga di sini ada kita lihat recovery process dan recovery time objective. Jadi recovery time objective ini adalah waktu yang dibutuhkan atau batas maksimal uh, waktu error yang error. Jadi sebelum recovery time objective ini habis, kita sudah harus merecovernya baru dapat berjalan sesuai lagi. Yang kru ini dapat RTO pada sistem yang high impact. Jadi kan di dalam si Harbonas ini si RTO itu muncul pada sistem checkout. Jadi selama 30 menit eh, itu akan langsung berdampak pada pendapatan karena si tidak memungkinkan dan bisa menjadi beralih pada kompetitor lain. Terlebih itu pada Harbolnas 11-11 yang menjadi puncak. Selanjutnya ada penyebab utama RTO yang panjang. Jadi RTO yang panjang itu di early dikarenakan cold standby. Jadi di sini ada sebuah skemanya application server, primary database server, secondary database server, dan storage replication. Jadi maksudnya ini si application server ini lah yang menghubungkan si user dengan si web web si Harbolnas. Dan si aplikasi server ini menggunakan satu database terlebih yaitu primary database server. Dan ketika error, mereka tidak mempunyai cadangan yang sedang hidup. Yaitulah adalah secondary database. Maksudnya itu jadi database itu database yang masih mati. Jadi sehingga perlu melakukan proses booting ataupun integrasi dari primary database server ke secondary database server. Jadi itu yang menyebabkan dia lama. Selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu adalah terkait rekomendasi solusi teknis. Adapun usulan solusi teknis adalah implementasi sistem paralel menggantikan sistem seri. Di sini kita akan membuat cluster database high capability atau hot standby, di mana nanti kita akan memiliki dua server database, yaitu satu yang aktif dan satu cadangan yang akan selalu menyala. Prinsipnya terkait solusi ini itu sederhana, karena layanan hanya akan gagal jika kedua komponen redundant gagal bersamaan. Untuk implementasi ini memberikan dua dampak kritis yang akan menyelesaikan masalah kita secara mendasar. Yang pertama itu akan menghilangkan SPOV atau single point of failure. Uh, Solusi ini akan segera menghilangkan SPOV, di mana sistem pada sebelumnya sistem seri seperti rantai kekuatan totalnya ditentukan oleh mata rantai terlemahnya, yaitu DBP01. Dan dengan adanya server cadangan pada sistem paralel, maka kegagalan DBP01 tidak lagi menghentikan seluruh layanan. Pada sistem ini kita akan memiliki jaringan pengaman yang dimana secara drastis meningkatkan ketersediaan database yang merupakan jaminan pertama untuk layanan yang andal. Lalu ada pun dampak yang kedua itu mengurangi RTO secara drastis, di mana kita akan mengatasi masalah RTO. Mana waktu pemulihan 30 menit kita sangat tim harus melakukan proses failover manual ke cold standby, yaitu server cadangan yang mati. Dan dengan adanya hot standby ini dalam sistem paralel, failover akan terjadi secara otomatis dan hampir instan. Dampaknya ya RTO yang kritis ini akan berkurang dari 30 menit menjadi hampir 0 detik, yang berarti kerugian pendapatan kerusakan reputasi dapat dihindari masa depan. Untuk visualisasinya dapat dilihat pada contoh diagram, yang mana pada diagram untuk sebelumnya itu kita bisa melihat model sistem seri kita yang sebelumnya, di mana nanti alur kerja pembayaran dosa chart ini adalah pengguna akan memanggil web server, lalu diteruskan ke server, dan semuanya harus selesai di BBP01, di mana kotak tunggal warna merah dengan tanda silang itu adalah presentasi visual dari SPOV. Lalu untuk menjelaskan, lalu untuk sesudah yang untuk diagram sesudah, di mana nanti kita sudah membangun arsitektur uh, sistem paralel yang membangun cluster database high community.
Bisa kita perhatikan bahwasanya di sana ada dua database, primary dan secondary database server, yang dihubungkan dengan mekanisme storage replication. Untuk bagaimana ini menghilangkan SPOP, jika primary database server gagal, secondary database server akan secara otomatis dan segera mengambil alih beban kerja, di mana layanan kita tidak lagi bergantung pada satu titik kemudian. Dan bagaimana contoh diagram itu menjelaskan terkait bagaimana mengurangi RTO, di mana server cadangan ini akan selalu menyala dan datanya selalu disinkronkan, di mana failover terjadi secara instan. Ini akan mengurangi RTO kita dari 3 menit pemulihan menjadi hampir 0 detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan justifikasi bisnis untuk menjawab eh, argumen dari CFO. Pertama adalah biaya versus keandalan, di mana biaya ini adalah biaya yang akan ditanggung dari downtime dan keandalan ini adalah biaya untuk menambah keandalan dari layanan. Biaya yang akan ditanggung jika downtime-nya lama adalah kehilangan pendapatan yang besar, kemudian reputasi perusahaan menjadi buruk, terus kemudian kepuasan pelanggan turun, dan jika downtime terjadi lagi, bisa jadi pelanggan akan beralih ke e-commerce. Tapi biaya untuk meningkatkan kendalanya itu pertama adalah biaya membeli server database baru supaya dapat menjadi sistem paralel, kemudian adalah biaya penggunaan dan perawatan database server database yang baru. Jadi kesimpulannya adalah jika downtime eh, sebuah sebuah layanan perusahaan lama, maka dapat menyebabkan kerugian berkelanjutan untuk pendapatan perusahaan. Namun jika meningkatkan keandalan, maka dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan dan dapat eh, meningkatkan pendapatan perusahaan. Jadi biaya untuk meningkatkan keandalan sepadan atau bahkan yang lama dari layanan yang kita buat. Kemudian ada dampak bisnis, di mana dampak bisnis tertinggi ada pada layanan checkout. Hal ini dikarenakan layanan ini adalah kunci dari seluruh layanan. Karena tanpa layanan checkout ini, maka pembeli tidak akan dapat membayar dan mendapatkan barang yang diinginkan, dan perusahaan akan kehilangan pendapatan. Jadi kendala dari layanan ini harus menjadi prioritas karena layanan ini adalah layanan kritikal untuk perusahaan. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan membuat kesimpulan dan penutupnya. Nah, yang pertama adalah masalahnya di sini adalah arsitektur sistem seri yang digunakan oleh perusahaan ini, di mana jika satu layanan gagal, maka seluruh layanan akan gagal. Jadi karena database untuk checkoutnya down, maka seluruh layanan menjadi down. Kemudian dampak itu RTO 30 menit tidak dapat diterima. RTO 30 menit itu terlalu lama untuk sebuah perusahaan dikarenakan dalam waktu 30 menit itu akan eh, dalam 30 menit itu transaksi akan ada banyak transaksi yang tidak dapat diproses dan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Nah, solusi yang kami berikan adalah migrasi ke sistem paralel, karena dengan migrasi ke sistem paralel maka maka RTO akan dapat dikompres hampir menjadi nol. Kepuasan pelanggan akan meningkat. Mungkin sekian hasil presentasi kami dari kelompok 3, Pak. Jika ada kesalahan maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.